Bapak dan Ibu jemaah Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Masjid Jami DKM Darul Amal. Berikutnya kita dengarkan hikmah Maulid yang akan disampaikan oleh yang terhormat Habib Abdullah bin Husain Al-Haddad dari Bekasi. Wa ilaihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Wa ahsan minka lam tarakatu ayni, wa ajmalu minka lam talidin nisa'u, khuliqta mubarra'an min kulli aibin, ka'annaka qad khuliqta kama tasha'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi lahul mathalul a'la. Ahmaduhu ala ma dhahara min ni'amihi wa khafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadata man dafa'a an rubihi syubuhati wan nafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-Mustafa wa safiyuhul mujtaba. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi masabihid duja wa nujumil huda. Allahumma inna naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzu bika min syururihim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya qawiyyu ya matin ikfi syarradz zalimin. أما بعد يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثالهم في التوراة ومثالهم في الإنجيل. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا عظمت أمتي دنيا الدينار والدرهم
nuzi'at minha haibatul Islam. Wa idza tarakatul amra bil ma'ruf wa nahya 'anil munkar hurimat barakatul wahyi. Wa idza tasabat sakatat min ainillah atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, idza kana akhiruz zaman kana qiwamu dinin nas wa dunyahum darahim wa danan niran. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, sallu alayya haitsu ma kuntum fa inna salatakum tablaghani. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil. Hadratul muhtaramun, para hadirin saudara-saudara sekalian, jamaah majlis maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segenap jajaran panitia penyelenggara, wabil khusus para tokoh sesepuh masyarakat, aparatur pemerintah, jamaatul hujjaj, hadirat, asatiz wal asatizah, terlebih lagi yang sama-sama kita hormati Al-Mukhtaram Al-Walid Bapak Kiai Haji Muhammad Salihin, mata'anallah bituli hayati, amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama kita hormati Al-Walid Bapak Kiai Haji Misbahul Munir, juga yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Al-Walid Al-Mukhtaram Bapak Ibnu Hajar HS yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak lupa pula yang sama-sama kita hormati sahabat saya yang sudah lama baru ini berjumpa, bertatap muka kepada saya. Bahkan ayah beliau ini sahabat karib saya, yaitu di sini Bapak Kiai Haji Ahmad Bayi Mahdi MPD. Beliau putra daripada Al-Maghfirullah Bapak Kiai Haji Marzuki. Mudah-mudahan beliau ini Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat, khususnya keluarga besarnya insyaallah Al-Maghfirullah Kiai Haji Marzuki juga diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak lupa kepada aparatur pemerintah kita yang tadi menyampaikan beberapa wijangannya kepada kita. Al-Mukhtaram Bapak Lurah Sidi Sumardi, kalau tidak salah ini, beserta jajarannya yang berbahagia, dan juga aparat pemerintah pula Bapak Lurah kita yaitu Bapak Ibnu Hajar beserta jajaran stafnya pula yang berbahagia. Saya tidak lupa kepada wasilah saya yang menghubungi saya, yaitu Al-Mukhtaram Bapak Ustadz Bahrul Alam, yang datang ke tempat saya, ke rumah saya, Tambun Selatan, Desa Sumberjaya. Mudah-mudahan Bapak Bahrul Alam beserta satu wasilah lagi saya lupa namanya, beliau datang berdua. Mudah-mudahan juga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat wal afiat. Beliau adalah selaku DKM Masjid Darul Amal. Para hadirin, saudara-saudara, hadirat, kaum ibu, kesempatan siang yang sangat berbahagia ini, alhamdulillah wa syukurillah, berkat izin Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, kita dapat bersilaturahmi, bermuwajahah kembali lewat acara peringatan Maulid Nabi kita Muhammad, yaitu jatuhnya hari Minggu, tepatnya jam
di Masjid Baitul Amal. Alhamdulillah, di antaranya pejabat-pejabat, Bapak Lurah hadir, orang-orang tua kita, kiai-kiai pada hadir, ibu-ibu, ustazah, semuanya pada hadir, bapak-bapak, saudara-saudara sekalian. Alhamdulillah. Saya tidak lupa kepada pembaca maulud pada siang hari ini, Sayyid Al-Habib Muhammad Nagib bin Abdullah bin Hussein Al-Haddad beserta tim hadrahnya pada siang hari ini, mudah-mudahan sehat walafiat. Para hadirin, saudara-saudara sekalian, marilah bersama-sama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Berkelimpahan rahmatnya karunia kepada kita, yang mana Allah Subhanahu wa taala tidak ada pernah merasa lelah, tidak ada pernah merasa letih tanpa perhitungan menyiapkan fasilitas buat hambanya. Dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang wajib diibadahi, tiada Tuhan selain Allah. Dan dialah Allah yang menciptakan langit dan bumi, seluruh alam semesta, makhluk manusia, termasuk kita, penciptaannya bangsa manusia. Dan dialah Allah yang menghidupkan dan yang mematikan seluruh makhluk ciptaannya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala tempat meminta semua makhluk bergantung permohonan kepadanya. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan dialah Allah yang wajib diibadahi, tiada Tuhan selain Allah. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang mengkufurinya, memusyrikannya, mendurhakainya, namun tetap dialah Allah Subhanahu wa taala pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita, Sayyidina wa Habibina wa qurratu ayunina wa maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang rindu pada Rasulullah, ingin berjumpa kepada Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan kelak besok di yaumil kiamah pengakuan itu sampai ke hadapan Nabi kita Muhammad, sampai ke lisannya Rasulullah. Berkat izin Allah kita dapat berjumpa kepada Nabi kita Muhammad SAW, melihat wajah Rasulullah, mendapat syafaat Rasulullah, mendapat telaga Rasulullah, dapat bernaung di bawah bendera Rasulullah. Keyakinan yang pasti, insya Allah kita semua ada rombongan orang-orang yang masuk surga. Terusin apa kagak? Terusin apa kagak? Enakan tawa apa enakan serius? Ad-duhika fil masjid zulmatun fil qabri. Kata Nabi, orang yang tawa terbahak-bahak di arena masjid masuk kubur dalam keadaan gelap gulita. Ini area masjid, nggak boleh kita tawa terbahak-bahak, nggak boleh, apalagi banyolan nggak boleh. Orang yang tawa terbahak-bahak di area masjid, di dalam masjid, zulmatun fil qabri, gelap dia punya kuburannya di yaumil kiamah nanti. Na'udzubillah min zalik. Apa sih inti maulid pada malam hari ini? Apakah betul kita konsekuensi menjadi umat Nabi Muhammad? Apa betul yakin kita besok diaku sebagai umat Rasulullah? Apa pantangan-pantangan Nabi kita Muhammad? Apa ampar rambu-rambu Rasulullah supaya kita kelak mendapat syafaat Nabi kita Muhammad SAW? Nabi lepas syafaat nggak kayak orang kampung ngempanin bebek, ngasih ayam, gabah. Yang dapat syafaat nggak sembarangan. Apa yang pertama?
Kata Rasulullah, kalau ngomong biar benar. Kalau ngomong biar benar. Kalau ngomong biar benar. Laki ami bini kalau ngomong biar ada adabnya. Jangan songong sama laki. Ada nggak yang songong sama laki di sini? Nonjok. Yang mana orangnya? Bahasa kalimat ngomong sama suami lembah lembut. Ada akhlak sama suami. Lihat Nabi kita Muhammad, lihat Rasulullah ketika sedang berduaan dengan istri tercintanya Siti Aisyah. Luar biasa Siti Aisyah kalau bicara di hadapan Nabi kita Muhammad, wajahnya tidak pernah ditampakkan nunduk dengan Nabi kita Muhammad. Kalau bini kita kan, bang, mana uang belanja bang? Hei, uang belanja mana bang? Ada nggak orang sini kira? Dikasih. Emang ada segini nih, terima aja ya. Kok segini? Udah kurang segini mah. Ada nggak begitu tuh? Jangan suka berkata kasar sama suami. Kenapa? Ini saya hadapin ibu-ibu, bapak-bapak ada di sono. Ibu-ibu yang saya timpa sekarang. Bu, zaman udah era globalisasi, jangan cuma ngaku doang umat Nabi Muhammad. Betul atau tidak? Tuh lihat kalau hari Minggu pagi pada joget depan toko, pakai training, apa disebutnya tuh kalau begitu? Apa? Apa? Jogging. Jogging, nenek-nenek jogging, oi. Saya tanya ibu-ibu, pakai jilbab, kerudungan, cakep, udah pasti masuk surga. Pasti berarti kan? Belum tentu. Terus kemudian pakai celana yang nyetret, kenceng levisnya, apa trainingnya sampai wah sempit banget training. Pakai jilbab tapi trainingnya sempit. Joget, joget, apa namanya disebut tadi? Jogging di depan toko hari Minggu. Ini kira-kira kalau model yang kayak begini, betul atau tidak? Bapak bangga tuh punya istri kayak begitu? Saya tanya sama ibu ya, saya tanya nih, kalau ada seorang wanita dandan keluar pakai jilbab, terus kemudian di bawahnya pakai celana yang nyetret, mengundang body aduhai untuk orang lain, kira-kira tujuan wanita itu apa? Nyaut. Ayo nyaut. Seorang ibu rumah tangga sudah bersuami pakai jilbab cakep, kemudian pakai celana training atau lepis yang nyetret dipandang orang supaya mengandung aroma syahwat. Kira-kira potongan bini begini ini bagaimana kira-kira bapak-bapak ini? Coba ibu jawab sekarang. Katanya umat Nabi Muhammad. Apakah Rasulullah ngajarin demikian? La tatabi'na sunanan man qablakum shibran bi shibrin zira'an bi zira'in hatta law dahalu hududupin la taba'tumuhum. Sesungguhnya kamu akan ikuti jenjak langkah orang tua dahulu kala, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, walaupun masuk ke lubang binyawak kamu tentu akan masuk ke dalamnya. Bertanya itu sahabat, siapakah itu ya Rasulullah? Siapa lagi kalau bukan Yahudi dan Nasrani kalian ikutin? Begitu kata Nabi kita Muhammad. Bu, lain nama yang tadi pertama ya. Pertama tadi lain. Kalau saya lain lagi bawaannya, beda-beda. Mubalek beda-beda bawaannya. Betul atau tidak? Alhamdulillah. Tapi saya yakin banget dah kalau ibu-ibu sini sih udah cakep semuanya. Betul nggak? Ahli surga.
ahli surga. Lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Isra Mi'raj diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada wanita yang digantung kepala di bawah, kakinya di atas, mendidih dia punya kepalanya. Ada yang payudaranya, ini payudara, tahu payudara? Kalau bahasa sini payudara apa namanya? Bahasa sini tete. Itu ada yang lagi diselempangin ke belakang, tete ke sorban. Diperlihatkan oleh malaikat Jibril ada wanita yang lagi diguntingin lidahnya. Diperlihatkan pula oleh malaikat Jibril ada yang wanita kepalanya kepala himar, badannya badan keledai. Diperlihatkan pula oleh malaikat Jibril. Kemudian Rasulullah nanya, ya Jibril, itu siapa wanita yang pala di bawah kaki di atas, mendidih kepala, dia punya ini, dia punya apa, api mendidih, ngebakar kepalanya. Jawab malaikat Jibril, ini wanita yang bersuami suka ngumbar-ngumbar auratnya, berpakaian seperti telanjang. Betul atau tidak? Ini Nabi waktu Isra Mi'raj dia cerita kepada Siti Fatimah Zahra Al-Batul binti Rasulullah, putrinya. Ditanya lagi, wahai Jibril, siapa itu wanita yang payudaranya ke belakang? Ini perempuan yang suka ngotorin tempat tidur suaminya. Lakinya pergi, ada lanang masuk lompat ke jendela. Ada nggak begitu? Ada nggak begitu? Tapi nggak ada di sini. Sono Hong Kong. Di Hong Kong. Mudah-mudahan insya Allah nggak ada. Ini nasihat buat kita supaya selamat kita, betul atau tidak? Ada lagi wanita yang lidahnya diguntingin. Lidahnya diguntingin. Ditanya, siapa itu ya Rasulullah? Ini orang yang nggak nerima pemberian suaminya. Yang nggak nerima pemberian suaminya. Suaminya bilang begini segini, kurang aja kurang. Duit, mau lo duit sembahyang kagak, ngaji kagak. Betul atau tidak? Tidur di balik, dikata sakit, duit doyan, makan doyan, betul nggak? Masya Allah. Ada lagi perempuan yang kepalanya kepala apa tadi? Kepala himar, badannya keledai. Ini perempuan yang tidak pernah mandi janabah. Apabila selesai berhubungan badan dengan suaminya tidak pernah mandi janabah. Awas kaum wanita ini. Paling banyak di neraka jahanam kaum wanita. Ra'aitun nisa min ummati wa azabnu bi anwa'il azab. Aku lihat waktu Isra Mi'raj banyak wanita yang disiksa oleh Allah asbab tidak taat pada suaminya. Nauzubillah min zalik. Awas. Terusin atau tidak? Terusin atau tidak? Itu awas jangan sampai terjadi, khususnya kita umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian kita diajak berselawat kepada Rasulullah, berselawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang baca selawat hidupnya diberkahkan oleh Allah. Kata Nabi, bacalah selawat dan berselawatlah kepadaku dikala sedang sempit, masalah banyak, urusan banyak, lagi sakit, baca selawat. Selawat dapat menolong kita besok di padang mahsyar yang matahari sejengkal. Ini selawat dapat menolong kita. Selawat dapat menolong kita waktu sakratul maut, waktu kita sendirian di atas balik
Enggak ada siapa-siapa yang nolongin, hanya selawat yang insya Allah bisa dapat mendampingi kita waktu ketika malaikat Israel datang. Baca selawat kepada Nabi kita Muhammad. Dan selawat juga dapat menemani kita dalam kubur. Selawat datang menjelma dalam kubur. Ini keistimewaan selamat. Ibu baca selawat sehari berapa kali? Berapa kali? Minimal dianjurin 100 kali sehari. Man shalla alayya fi yauman mi'ata sholatan qadallahu lahu mi'ata hajatani. Barang siapa orang yang baca selawat setiap hari 100 kali untukku, maka didatangkan 100 pula hajatnya bagi orang itu. Ya, 100 didatengin hajatnya. Kita butuh dunia enggak? Butuh dunia enggak? Perlu sehat walafiat enggak? Berkah umur enggak? Semua kita minta hajat, kita pengen dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyakin selawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 30 buat urusan dunia, yang 70 buat urusan akhirat, kata Rasulullah. Selawat menjumpain kita besok dalam kubur. Selawat dapat menenangi kita dalam kubur. Baca selawat, dan ketika nama Nabi disebut, jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Karena ucapan selawat tadi Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih dapat menjumpai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita jawab Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih, itu satu tiket bakal menjumpai Nabi Muhammad. Ketika waktu Siti Aisyah istri Nabi, ketika jahit di bulan Ramadan, jarumnya jatuh, gelap kota Mekah pada saat itu, pasir, enggak seperti sekarang keramik. Nabi pulang dakwah langsung menjumpai istrinya Siti Aisyah. Assalamualaikum ya ummul mukminin. Jawab Siti Aisyah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan bikum ya Rasulullah. Nabi masuk ke rumah Siti Aisyah. Jarum yang tadi jatuh di pasir, yang tidak kelihatan, gelap gulita, asbab Nabi Muhammad masuk ke rumah Siti Aisyah, itu jarum kelihatan. Kenapa? Cahaya Nabi kita Muhammad, cahaya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun, anta badrun, anta nurun fawqa nuri. Nabi siang laksana matahari, Nabi malam laksana bulan purnama. Kelihatan itu jarum. Langsung Siti Aisyah berkata, duhai Rasulullah, alangkah sangat bahagianya engkau punya umat besok dapat melihat wajah engkau dan berjumpa kepada engkau. Siti Aisyah menjawab, Rasulullah menjawab, wahai istriku Siti Aisyah, ada yang tidak bisa melihat wajahku besok di hari kemudian. Siapa itu junjunganku ya Rasulullah? Seorang apabila namaku disebut di depannya tidak mengucap Allahumma sholli wa sallim wa barik. Banyakin baca sholawat dan jawab apabila nama Nabi disebut. Idza dhaqat bikal ahwalu yawman fabil ashari sholli ala Muhammad. Nah, nggak kompak kan? Nggak kompak kan? Nggak konsentrasi berarti. Idza dhaqat bikal ahwalu yawman fabil ashari sholli ala Muhammad. إذا كنت في ضيق أو في فقر أو في مرض
فأكثر في الصلاة على محمد. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد، وفي عشر يصلي الله 100 فأكثر في الصلاة على محمد، وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد، ولا تترك رسول الله يوما فما أهل الصلاة فلا صوم يصح ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد. وإن كانت جنوبك ليس تحصى تكبر بالصلاة على محمد. kurang kompak. وإن كانت جنوبك ليس تحصى تكبر بالصلاة على محمد، فما تتضاعف الحسنات إلا بذكرار الصلاة على محمد. وإن الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد. وعند دخول القبر وعند القبر تغضب بالأماني وترحم بالصلاة على محمد. ولا تنس من الملكين رؤبا إذا سألناك كلهما محمد. رضينا يا بني زهراء، رضينا يا بني زهراء، رضينا يا بني زهراء، رضينا بحبي فيكم رضينا نبينا. اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه، اللهم صل وسلم وبارك عليه. bareng اللهم صل، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم، اللهم صل وسلم. الصلاة والسلام عليك يا إمام المجاهدين، الصلاة والسلام عليك يا ختم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا جد الحسن والحسين، يا رسول الله. صلاة والسلام عليك يا حبيب
Allah. Bagaimana Bu? Bagaimana? Pikiran ibu tenang nggak? Enak nggak? Mudah-mudahan dosa ibu keluar. Yang duduk, yang tidur, yang senderan, yang serius, nggak serius, pokoknya ini hari diampunin aja sama Allah. Kemudian saya cerita apa nih sekarang? Tentang kelahiran Nabi kita Muhammad. Kota Mekah itu ada Ka'bah, pusat peribadatan manusia umat Nabi Muhammad. Mungkin yang udah berangkat haji, yang berangkat umrah, terbayang itu Ka'bah Baitullah. Semenjak Nabi dilahirkan, itu Ka'bah Baitullah sudah menjadi inceran seorang raja yang bernama Abraha. Ini Abraha Pak, amit-amit. Jangan lagi kita nyebut namanya juga, kalau bisa orangnya nggak kepengen ketemu kita. Saking bencinya sama Ka'bah Baitullah. Dia rapat Pak. Ini Abraha rapat. Bagaimana itu Ka'bah supaya hancur? Wahai bala tentara, kumpul. Pasukan obrak-abrik dah. Siap Paduka Raja. Kamu tahu saya panggil ada apa? Belum tahu Paduka Raja. Kalau kau ingin tahu, aku tidak suka adanya Ka'bah berdiri tegak di situ. Bagaimana Ka'bah supaya hancur? Ka'bah supaya porak-poranda. Bagaimana pendapat kalian semuanya? Panglimanya nunjuk, panglima nunjuk. Paduka Raja yang mulia, ada usul. Bagaimana kalau penduduknya kita porak-porandakan dulu? Kita hancurkan lebih dahulu, baru kita hancurkan Ka'bahnya itu. Cocok. Kan zaman sekarang apa aja main hancurin. Betul nggak? Yang kira-kira romana manfaat baik ke depan udah digusur. Betul atau tidak? Saya nggak bisa nyebrang bicara, saya kemari aja larinya. Paham semua udah insya Allah. Waktu sudah siang. Bapak udah lapar kan? Lapar ya? Sama apalagi saya. Bareng-bareng nanti kita. Kemudian lagi rapat demikian, ada pemuda Ka'bah yang perjalanan perniagaan mendengar rapat tersebut. Akhirnya nggak jadi perjalanan perniagaan, balik ke kota Mekah menghimbau. Ini saya singkat-singkat aja. Wahai penduduk ahli Mekah, waspadalah kalian. Karena Abraha ini, aku dengar ingin merobohkan Ka'bah dan menghancurkan, memusnahkan penduduk. Aku khawatir kalian binasa. Waspadalah. Pada saat itu kota Mekah di bawah pimpinan kakek Nabi kita Muhammad yang bernama Abdul Muthalib. Paling berani kakek Rasulullah pada masa itu. Liciknya ini Abraha nyerang kota Mekah pada saat Abdul Muthalib tidak ada di tempat, saudara. Diserang ini kota Mekah, diporak-porandakan penduduknya. Semua pada takut dengan pasukan gajahnya. Setelah Abdul Muthalib pulang, dia lihat ini kota Mekah berantakan. Berserta rombongan, Abdul Muthalib masih berdiri di atas kuda. Heran, ini kota Mekah kok berantakan, ada apa ini? Penduduk kok sepi sekali. Abdul Muthalib berkata, wahai ahli Mekah, aku Abdul Muthalib, keluar kalian. Terjadi apa ini? Pada keluar hatu-hatu. Ya Abdul Muthalib, keberangkatan kau tiba-tiba pasukan tentara gajah Abraha menyerang kota Mekah dengan tujuan merobohkan Ka'bah. Termasuk engkau punya onta 200 ekor dibawa kabur oleh Abraha tersebut. Abdul Muthalib nggak banyak komentar.
Abdul Thalib nggak banyak ngomong, langsung dia tawaf di mana Ka'bah, dia mohon kepada Allah semoga Ka'bah ini dipelihara oleh Allah. Langsung Abdul Muthalib pacu dia punya kudanya menuju Abraha ke negeri Yaman. Dipacu, dikejar ini, sampai di gerbang istananya Abraha. Abdul Muthalib berkata, apa komentar Abdul Muthalib? Abraha, kembalikan aku punya onta 200 ekor itu, karena itu milikku. Bangun ini Abraha dari kursinya, berkata, hei Abdul Muthalib, engkau dari jauh-jauh dari Mekah, tujuannya hanya mengambil ontamu, Ka'bahmu tidak kau pikirkan? Jawab Abdul Muthalib, Ka'bah milik Allah, Allah yang akan mengamankan Ka'bah itu, tapi onta 200 ekor itu milikku, wahai Abraha, kembalikan. Begitu Pak, pejabatkah siapapun dia, kalau salah tegaskan saudara-saudara, betul atau tidak? Itu Abdul Muthalib nggak banyak ngomong, langsung balik, nggak ngeladenin orang gila. Percuma ngomong banyak-banyak, orang kagak ngerti, percuma, betul nggak? Balik menghimbau yang ada, wahai ahli Mekah, waspadalah kalian. Aku khawatir nanti Abraha menyerang kota Mekah, membunuh kalian. Waspadalah. Ternyata omongan Abdul Muthalib nggak meleset. Abraha menarik pasukan kembali pada pas fajar subuh menyingsing. Wahai bala tentara, kumpul. Kita serang Ka'bah, habiskan, musnahkan semua yang ada. Instruksi raja, semua bala tentara nggak ada yang sifatnya artinya malas-malas atau nggak mau bergerak, semuanya siap paduka raja berangkat. Pasukan gajah ini ribuan, membawa pasungga tentaranya, termasuk Abraha paling depan bawa gajah segede-gedenya gajah. Itu gajahnya yang lain kalah sama gajahnya dia. Nama gajahnya aja cakep banget. Udah tahu belum nama gajahnya mah? Udah tahu belum? Nama gajahnya Abraha udah tahu belum? Nama gajahnya Abraha Mahmud. Namanya Mahmud. Wah, Dot, suami saya Mahmud, Beb. Anak saya Mahmud. Betul atau tidak? Cucu saya Mahmud. Bagaimana? Dulu. Tenang aja. Dibahas insya Allah. Setelah keluar ini semua pasukan gajah menyerang kota Mekah, hendak merubuhkan Ka'bah. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala tidak tinggal diam, saudara-saudara. Setelah masuk pelataran Mekah, langsung burung hud-hud ini masuk. Ababil itu berduyun-duyun. Kalau burungnya hud, burung hud-hud namanya. Kalau ababil berduyun-duyun, rombongan tuh datang tuh burung tuh ngeroyok. Kalau orang kampung tuh bawa batu dari neraka jahanam. Tiap-tiap batu udah ada tulisannya. Dilempar izin Allah Subhanahu wa ta'ala, maka musnahlah semua bala tentaranya Abraha. Termasuk Abraha mati bergelimpangan bagaikan daun dimakan ular grepes. Lah ini gajahnya Abraha nggak ikut nyerang karena dapat bisikan balik mundur. Dia dapat hidayah tuh gajah. Nah kalau ada gajah lewat masuk tuh gajahnya Abraha, tungguin besok, pengen tahu. Itu gajah dapat hidayah dari Allah. Namanya Mahmud. Akhirnya Allah hancurkan semuanya. Mungkin ibu sudah hafal baca surah Al-Fil. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim bihidaratin min sijilin faja'alahum tidur ibu-ibu ini. Bukan main. Terusin apa kagak, Bu? Terusin apa kagak, Bu? Mulut sih boleh, hati sih beda, ya gak? Akhirnya meninggal dunia bergelimpangan.
Inna la nansuru rusulana walladzina amanu fil hayati dunya wa yaumal ashad. Sesungguhnya kami bela rasul-rasul kami, kata Allah, dan orang-orang yang beriman. Kita dibela orang yang beriman. Jangan takut, Bu. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Apa kata Allah? Takutlah kepada aku, kata Allah. Jangan takut kepada mereka kalau kau betul-betul orang beriman. Kemarin adanya corona selama 2 tahun, pada takut, pada ngumpet, pada ngacir, pada kejepit, pada lari. Betul atau tidak? Betul atau tidak? Betul atau tidak? Kemarin takut sama corona, apa takut sama Allah? Nyaut. Takut corona sama Allah? Nyaut. Takut corona apa takut sama Allah? Nyaut. Ikutin, Bu. Yang kemarin 2 tahun ada corona, kita takut sama corona, Allah kita belakangin, batal kita punya syahadah. Nauzubillah min. Kita syahadah lagi, Bu. Asyhadu an la ilaha illallah. Bareng. Wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan, hanya Allah yang wajib disembah. Aku bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Mudah-mudahan sempurna lagi syahadah kita. Fajar subuh menyingsing, lahirlah Nabi kita Muhammad. Bidadari turun semua ke dunia. Diperintahkan malaikat Jibril oleh Allah untuk menyiarkan semua isi sorga, penduduk toga menghias semua isi sorga, harum wangi-wangian kenang lahirnya Nabi kita Muhammad. Fatazal arsu tarban musim syara, fazdadal kursi haibatan wa wakara, wa amtanati samawatu anwara, ودجت الملائكة تهليلا وتمجيدا واستغفارا. Malaikat Jibril berseru mengumandangkan isi surga, wahai para malaikat, wahai para bidadari, bertasbih, bertahmid, beristighfar. Kenapa? Lahirlah Nabi kita Muhammad, akan lahir Muhammadur Rasulullah. Subhanallah. Sampai Nabi bersabda, kuntu nabiyan wa adam bainar ruhi wal jasad. Akulah yang diciptakan pertama Nabi dan Rasul oleh Allah. Nabi Adam baru jasad, belum ada rohnya. Kita semuanya insya Allah bakal masuk di belakang Nabi kita Muhammad ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Muhammad masuk surga paling dulu, Rasulullah masuk surga paling dulu, yang lain belum. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, walaupun nabi-nabi itu sudah dahulu, Nabi kita Muhammad lebih dulu masuk surga. Apa kata Rasulullah? Ati babal jannah pastaftihu. Saya datang ke pintu surga, kemudian saya ketuk pintu surga itu. Ayakul khazin, keluarlah malaikat khazin yang jaga pintu surga. Berkata ini malaikat, man anta? Jawab Nabi kita Muhammad, fa'aqulu Muhammadun Rasulullah. Bika umirtu Allah li'ataha li'ahadin gablak. Ya Muhammad Rasulullah, aku dapat perintah dari Allah, aku ada di dalam surga, nunggu ini hanya engkau ya Rasulullah di pintu surga ini. Aku dapat perintah dan instruksi, tidak ada orang masuk surga lebih dahulu ya Muhammad kecuali engkau lebih dahulu. Masuk Nabi kita Muhammad ke surga, masuk keluarganya, masuk sahabat, masuk tabi'in, termasuk kita semua yang hadir pada hari ini masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Dunia yang begini indah bakal kita tinggalin, betul nggak Bu? Dunia fata morgana. Suami tampan kita tinggal, istri cantik kita tinggal, rumah mewah kita tinggal. Betul atau tidak? Di dunia ini
kita sementara, tiada ada yang kita bawa, harta benda pun semua tertunda, hanya amal soleh yang kita bawa. Betul nggak? Amal soleh yang kita bawa, yang lain nggak boleh. Kebun luas kita pagari, karena takut hilangnya nanti. Janganlah kita bersombong diri, semua itu kita tinggali. Betul nggak? Anak istri yang kita sayangi hanya menangis mengusap pipi, semua itu tiadalah arti, karena selamanya tiada kembali. Bini nangis kayak apa pak, percuma, agak balik lagi tuh laki. Laki sedih kayak apa juga percuma, bini nggak balik lagi. Betul nggak? Jenazah siap akan dimandikan, sabun dan air akan dialirkan, kapur baru dan kain kafan siap membungkus, selesai disolatkan. Betul nggak? Selamat tinggal keluarga yang kusayangi, tanah pekubur menjadi saksi. Janganlah lupa kepada kami, datang ziarah kami menanti. Betul atau tidak? Penggali kubur sudah merapikan, papan dinding pun sudah disamakan, menanti jenazah datang sama kurung batang, siap menguruk dan akan ditinggalkan. Betul atau tidak? Wahai umat Nabi Muhammad, marilah kita dengarkan nasihat supaya selamat dunia dan akhirat. Di padang mahsyar kita selamat. Alhamdulillah. Inilah yang dapat saya sampaikan. Insyaallah mudah-mudahan kita dapat jumpa kembali. Saya doakan ibu-ibu yang hadir dalam peringatan Maulid ini, semoga Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat. Suami-suaminya diberkahkan oleh Allah, yang usaha, yang dagang, yang tani, wira swasta, masing-masing aktivitas diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, hadinallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengakhiri semua rangkaian acara pada malam hari ini. Kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Ayahanda Al-Ustaz Haji Manji. Bila hadratin Nabi Muhammad Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kiramil Fatihah. Minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin, wa sallim radhiyallahu tabarak ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa 'azimi sultanik. Allahumma hdina bihudak wa jalna min safi ridhak wa la tuwallina waliyan siwak wa la ta'ala khalaqan amraka wa asak wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma jam'ana jam'ar marhuma wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Allahumma la tadana dzamban illa ghafartah wala hamman illa fajrtah wala hajatan illa qadaitaha ya rabbal alamin. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.